Kenapa Pak? Ya hadisnya anak kecil kan belum balik gitu. Dan anak kecil tuh perlu kasih sayang. Apalagi kalau darurat kan gitu, nangis gitu tapi nggak sholat ya nggak apa-apa digendong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hal Ta'rif, kembali lagi nih dalam program acara kita Hal Ta'rif. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Salat bukan sekedar kewajiban harian, tapi juga momen spesial untuk bertemu dengan Allah. Disitulah kita curhat, memohon, dan menenangkan hati. Karena itu, menjaga kehusyuan dalam sholat bukanlah hal sepele. Itu kunci agar ibadah kita punya makna dan berdampak dalam hidup. Tapi, gimana kalau situasinya nggak ideal? Misalnya, lagi sholat tiba-tiba anak rewel dan minta digendong. Bagi para orang tua, ini realita yang sering terjadi. Nah, muncul pertanyaan penting, boleh nggak sih sebenarnya menggendong anak saat sholat? Apakah itu mengganggu kehusyuan atau bahkan membatalkan sholat itu sendiri? Mari kita cari tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Haikal Asfahani di konten Hal Ta'rif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Oke, baiklah para pemirsa, ini di samping saya sudah ada siapa Pak? Namanya Pak? Pak Mujayin. Pak Arif. Bapak Arif. Jadi ada pertanyaan Pak kita Pak. Jadi pertanyaannya, apakah sah orang yang sholat sambil menggendong anaknya Pak? Gimana menurut Bapak? Anaknya umur berapa? Anak kecil umur 5 tahun ke bawah mungkin gitu Pak. Atau 2 tahun, 3 tahun. Kalau menurut saya sah. 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 Ya. Kenapa Pak? Ya hadisnya anak kecil kan belum balik gitu. Dan anak kecil tuh perlu kasih sayang. Iya. Harus halus cara merawatnya gitu. Jadi gerakannya gimana itu bebas. Zaman Rasulullah Nabi itu anak Hasan Husin itu pernah terjadi ya, ganggu ya nggak marah, dibiarkan. Dan masjid itu tempatnya untuk suasana dingin, nggak suasana panas, jadi supaya anak-anak kerasan sudah terbiasa di masjid gitu. Iya, berarti untuk membiasakan anak-anak biar Ya, bisa datang ke masjid gitu. senang ke masjid Senang ke masjid. gitu. Oke. Intinya Oke. sambil pembelajaran. Oke, berarti hukumnya kata Pak Arif itu sah saja. Karena apa? Memberi pendidikan kepada anaknya gitu. Kecuali belum sunat itu Belum nggak sunat. boleh. Oh, Kan iya. kalau pesan kan bawa kencing di situ, itu betul. nggak boleh kalau gitu. Tapi kalau anak itu dari sunat kan ada bayi udah disunat, Iya. ya nggak bawa pepes, terhindar dari najis ya sah. Sah saja. Oke gitu. Apalagi kalau darurat kan gitu, nangis gitu tapi nggak sholat ya nggak apa-apa digendong. Nggak apa-apa. Oke. Berarti menurut Pak Mujayin itu boleh-boleh saja ya Pak ya. Yang penting ada alasan-alasannya. Iya. Oke, kalau mau tahu lebih dalam lagi apa jawabannya, langsung saja kita simak video Ustadz berikut ini. Untuk hukum sholat menggendong bayi. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya sholat menggendong bayi itu tidak membatalkan sholat. Bahkan Rasulullah diriwayatkan pernah menggendong cucunya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husin. Cuman mungkin memang harus ada beberapa yang perlu diperhatikan ketika kita menggendong adik kita atau anak kita yang masih kecil.
Nah, jadi seperti yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah gerakan kita. Jadi ketika kita menggendong bayi, kita tidak boleh sampai melakukan gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut. Gerakan-gerakan di luar sholat ini banyak dijelaskan di kitab-kitab, ya mungkin seperti Muqaddimah Hadromiyah, beliau menjelaskan salah satu yang membatalkan sholat itu adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi kalau misalnya kita gendong bayi, terus bayinya masih menangis, kita dilarang untuk mengusapnya berkali-kali. Atau mungkin kalau untuk menenangkannya, mungkin pegang punggungnya sebentar. Kalau diusap, itu bisa jadi membatalkan. Atau menggoyang-goyangkannya ketika sholat, kita menggoyang-goyangkannya itu juga dilarang. Ya intinya dilarang bergerak lebih dari 3 kali. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah najis yang nempel kepada bayi tersebut. Jadi nggak boleh bayinya itu memiliki najis yang nempel. Nggak boleh menggunakan popok yang belum diganti. Nah, jadi kalau misalnya mau menggendong bayi disarankan untuk tidak menggunakan popok. Jadi ketika kita sholat bayinya kencing akan terasa panas. Jadi kita bisa membatalkannya secara langsung gitu. Sedangkan kan kalau menggunakan popok ditakutkan kita tidak sadar. Tapi ya tidak masalah menggunakan popok. Cuman ditakutkan kita tidak sadar. Jadi dua ini harus diperhatikan. Gerakan tidak lebih dari 3 kali, gerakan di luar sholat. Yang kedua najis yang dibawa sama bayi tersebut. Sedangkan ya kan dijelaskan bahwasannya bayi yang belum khitan, yang masih kecil itu di kitab ya Baijuri dan I'anah Talibin dikatakan bahwasanya kulfah tersebut dihukumi zohir. Ya kulfah itu adalah bagian yang dikhitan, kulit yang sedikit tertutup mungkin, jadi kalau dibasuh itu tidak bisa sampai bersih. Itu juga dia wajib dibersihkan. Jadi kalau misalnya kita gendong bayi yang belum khitan, itu sebenarnya dimakfu menurutnya di kitab Qurratul Ain Bifatawa Syekh Ismail. Jadi beliau itu pernah ditanya gimana hukumnya menggendong bayi yang belum khitan. Beliau menjawab, kalaupun adapun bayi yang belum dikhitan, kalau misalnya kita sang ayah ini yang sedang sholat menggendong dan kita yakin bahwasannya ada najis yang tampak, maka itu tidak sah. Akan tetapi jika najisnya tidak tampak, itu dihukumin makfu. Jadi boleh kita gendong bayi anak laki yang belum khitan, boleh-boleh saja. Begitu juga misalnya bayi yang muntah susu, atau kalau bahasa Jawanya kalau nggak salah itu gumo atau mokek gitu. Bagaimana hukumnya? Ya kalau pas kita gendong dia muntah, maka batal sholat kita. Kita harus membersihkan, ganti baju, kemudian ya sholat lagi. Mengulang sholatnya dari awal. Tapi sebagian ulama juga kadang mengatakan bahwasannya untuk ibu mokek itu atau gumo itu dimakfu. Jadi hanya untuk ibu saja, adapun yang lainnya dilarang. Sekian mungkin ini adalah penjelasan tentang sholat sambil menggendong bayi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.